Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya, intidharus shalah ba'da shalah. Dari azan maghrib ke azan isya, kita tunggu salat berikutnya insyaallah. Kita sejenak duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah, semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah, berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya agar kita terpilih nanti di akhirat sebagai umat yang mendapatkan syafaat. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam masjid, ta'mir masjid, pengurus BKM masjid, khatib masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Ketua DPRD Kota Pekanbaru beserta anggota yang hadir, ayah bunda yang dirahmati Allah, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang sama Allah. Jujur, saya setiap kali datang ke suatu tempat terus ngelihat anak-anak muda ngeramein masjid, itu saya senang, bahagia, bersyukur banget. Kenapa? Karena peradaban Islam ini selalu ditopang oleh generasi mudanya. Boleh cek, bahkan ad-dinullah hanifan muslima, ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi wa nahnu lahu muslimun, kata para nabi. Agama para nabi dari Nabi Adam sampai kita umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, satu-satunya agama yang diridhai Allah itu kan Islam, ya. Jadi Islam ini selalu diperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah oleh generasi mudanya. Lebih sering didakwahkan, diperjuangkan oleh anak-anak muda. Coba buka Al-Quran, bertebaran kisah-kisah Allah hadirkan. Komposisinya itu sepertiga dari Al-Quran, untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah bagi orang-orang yang memahami. Ibrah itu artinya menyeberang, mu'bir artinya jembatan, agar kita terhubung ke masa lalu, kita ambil pelajaran untuk hari ini dan masa depan. Nah, setiap kali Allah mengisahkan tentang pemuda, tentang fata, itu yang Allah gambarkan, yang Allah kisahkan, yang Allah abadikan adalah kehebatannya, positifnya, karyanya, pencapaiannya yang luar biasa. Ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Suatu kaum berkata, kami mendengar ada seorang anak muda, fata, disebutkan namanya Ibrahim. Ayat ini mengawali kisah Nabi Ibrahim ketika berusia fata, pemuda. Nabiullah Ibrahim kita tahu ya, Khalilullah gelarnya, kekasih Allah, simbol tauhid, lulus ujian dari Allah semuanya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin
فأتمهن. Sehingga Allah muliakan Nabi Ibrahim dan anak cucu keturunannya, banyak yang Allah angkat menjadi nabi. Allah beri amanah di muka bumi ini. Nah, kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berusia muda, hasil pencarian panjang menuju Rabbnya. Bisa teman-teman tadabburi kisahnya, ada di surah Al-An'am. Nabi Ibrahim muda bukan hanya memiliki iman yang luar biasa, akidah yang kuat, tauhid yang kokoh, tapi kegelisahan Nabi Ibrahim yang berusia muda adalah masyarakatnya, kaumnya, umatnya. Jadi anak muda yang hebat itu bukan hanya mikirin diri sendiri. Saya gimana caranya sukses, gimana caranya bisa mapan, punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, punya istri sendiri, masa istri tetangga gitu ya. Bukan hanya mikirin diri sendiri, tapi ketika memikirkan masyarakatnya. Nabi Ibrahim yang punya iman luar biasa, waktu itu berusia muda, memikirkan masyarakatnya yang masih berbuat kesyirikan, yang masih menyembah berhala, menyembah patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri, Azar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dengan menggunakan kapaknya, dihancurkan berhala-berhala, patung-patung semuanya di malam hari saat orang-orang tertidur. Tahu kisahnya ya? Dengan kesadaran penuh, dengan resiko yang sangat tinggi, dan terbukti pada akhirnya Nabi Ibrahim dibakar ke dalam api. Tapi keajaiban Allah terjadi. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Kata ulama tafsir, kalau ayat ini terhenti di kata bardan, qulna ya naru kuni bardan, wahai api menjadi dinginlah, itu Nabi Ibrahim bisa beku. Nah, kalau dilanjutkan ayatnya wassalaman, memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid, memperjuangkan la ilaha illallah, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk masyarakatnya. Itulah anak muda, visioner. Kegelisahannya itu umat, bukan diri sendiri, enggak egois. Itu pemuda yang hebat yang Allah abadikan dalam Quran. Bukan satu-satunya loh kisah Nabi Ibrahim ketika berusia muda. Nabi-nabi yang lain yang Allah kisahkan masih berusia muda juga. Atau kita ambil bukan kisah para nabi dulu deh. Kita bisa bilang, oh itu wajar nabi, dibimbing sama Allah, dikasih wahyu. Oke, ini bukan nabi. Lihat Ashabul Kahfi. Di hari Jumat tadi kita disunahkan baca surah Al-Kahfi, ada 4 kisah di dalamnya. Kisah pertama itu Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Anak muda yang punya iman luar biasa. Waktu itu kegelisahan mereka juga tentang masyarakatnya, karena dizalimi oleh seorang raja, seorang penguasa yang zalim. Raja Dicyanus namanya waktu itu, memaksa masyarakatnya meninggalkan agama yang lurus, meninggalkan kitab. Saat mereka berusaha berdakwah, menghadirkan solusi, gak ada lagi pilihan, gak ada jalan keluar, akhirnya mereka menyelamatkan diri, mengasingkan diri ke dalam gua. Keajaiban Allah kembali terjadi. Allah tidurkan mereka 300 ditambah 9 tahun sampai zaman berganti. Itulah anak muda yang hebat luar biasa. Allah abadikan kisahnya. Lihat kisah yang lain masih tentang fata. Tadi Ashabul Kahfi, innahum fityatun fata. Fata itu pemuda. Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika berusia muda, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi, al-ayah. Ketika perempuan-perempuan di kota Mesir membicarakan istri Al-Aziz, istri raja yang berupaya merayu, menggoda pemudanya, fataha atau pelayannya. Kan fata itu lebih cocok diartikan pemuda ya. Pemuda yang menjadi pelayan di istananya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam.
untuk dirinya. Jadi intinya istri raja cantik jelita menggoda anak muda yang rupawan, yang tampan. Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu masih usia muda, syahwatnya bergejolak ya. Namanya anak muda nih, jomblo-jomblo mana jomblo di sini? Nah, Nabi Yusuf ini pemuda, masih single gitu. Syahwat lagi tinggi-tingginya. Keadaan jauh dari keluarga, aman. Yang ngajak perempuan duluan, cantik pula. Pintu-pintu ditutup rapat, wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Tapi Nabi Yusuf yang punya banyak sekali alasan untuk menerima ajakan dari perempuan itu mampu berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itulah kualitas pemuda. Jadi kalau dikaitkan dengan tema malam hari ini, santun di dunia maya, berakhlak di dunia nyata. Nah, ini gimana nih kalau di dunia maya? Kira-kira kalau di dunia nyata mungkin malu-malu lah ya gitu. Ini kalau di dunia maya kan nggak ada sekat gitu. Mau ngobrol sama akhwat, sama cewek gitu, tinggal direct message, tinggal kirim pesan, tinggal japri gitu. Itu kan ibarat kalau di dunia nyata itu Nabi Yusuf kan dikurung dalam kamar ya. Kalau ini kan dikurung dalam apa? Dalam dimensi digital mungkin ya. Nabi Yusuf waktu itu berusia muda mampu berkata qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Gimana dengan anak-anak muda hari ini? Kayaknya sulit ya. Kalau ada di posisi yang sama dengan Nabi Yusuf, kira-kira bakal lulus nggak ya ujiannya? Wah, ini kesempatan ini. Nanti kan bisa taubat lah. Haula wala quwwata illa billah. Inilah potret pemuda yang luar biasa. Selalu tiap kali Allah menggambarkan tentang pemuda, yang Allah abadikan adalah kehebatannya, karyanya. Masih banyak kisah yang lain. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berguru kepada Nabi Khidir, ujian sabar. Tahu kisahnya ya? Sering ngaji Al-Kahfi, baca artinya, udah tahu dong kisahnya. Kalau belum tahu, nanti mulai Jumat depan ngaji makanya. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada pemuda yang menemaninya. Ada asisten anak muda, Nabi Musa juga berusia muda waktu itu. Jadi selalu kisah-kisah yang Allah abadikan, kisah pemuda yang hebat-hebat ya. Maksudnya nggak ada kisah negatif tentang pemuda dalam Quran, tuh nggak ada. Kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj yang dilempar ke dalam parit api karena mempertahankan keimanan mereka. Karena mereka menjadi wasilah berimannya satu kaum. Itu juga anak-anak muda. Masih banyak lagi yang lain. Jadi ini anak-anak muda ini harapan umat, harapan Islam di masa depan. Malam ini saya lihat nih rame nih, masih saya pantau rame nih. Karena saya lihat di depan tuh ada pamflet, ada baliho agak gede itu ya. Musamil Hasballah dari Bandung datang, rame nih. Saya kirim intel deh malam besok, kira-kira serame ini nggak ya? Jadi harapannya jangan rame ketika mungkin ada public figure datang. Itu bagus, itu positif. Jadi kalau bisa diteruskan lah. Ada ulama-ulama di sini, terusin ngajinya. Inspirasi, motivasi boleh dari siapa aja, tapi belajar agama harus sama ulama. Dan pendidikan ini nggak bisa instan. Menuntut ilmu itu nggak ada semudah balik telapak tangan tuh nggak ada. Prosesnya panjang. Kalau kita mendambakan tegaknya peradaban Islam dengan cahaya Al-Quran, itu nggak bisa sehari dua hari. Kerjanya puluhan tahun. Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul itu di usia 40, betul ya? 40 tahun Allah membimbing, mendidik, membina nabinya, calon rasulnya. 23 tahun Allah beri tugas. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, betul? 2:1. Lebih lama mana masa Allah mendidik Nabi dengan Allah masa memberi tugas Nabi? Lebih lama usia pendidikan. Emang 40 tahun itu masa Allah mendidik nabinya? Oh iya jelas. Karena kalau kita belajar sirah nabawiyah, setiap episode kehidupan Rasulullah SAW dari sejak lahirnya sampai wafatnya semua pasti ada pelajarannya buat kita hari ini. Karena ini manusia terbaik. Kalau bukan
meniru Nabi, siapa lagi yang mau kita tiru? Kita hari ini udah belajar dari banyak tokoh, disodorkan tokoh-tokoh dari barat, dari Eropa, di sistem pendidikan kita, tapi kita lupa belajar ke uswah hasanah kita, Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Allah mendidik nabinya. Nabi lahir dalam keadaan yatim, betul? Sehingga Nabi itu sangat sayang dengan anak yatim. Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan yang menanggung anak yatim kelak di surga, sambil isyarat jari tengah dan jari telunjuk, sedekat ini. Kenapa? Karena Nabi merasakan menjadi anak yatim. Itu pendidikan pertama. Kemudian Nabi pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah ketika usia balita. Waktu itu dibawa ke perkampungan Arab Bani Sa'adah, ya kalau saya nggak salah, ya kan Halimatus Sa'diyah ya, ke perkampungan Arab dibawa ya. Yang di sana itu bahasa Arabnya masih terjaga, fasih, sehingga Nabi memiliki kemampuan jawami'ul kalim. Bicaranya ringkas, singkat, tapi maknanya luas. Mohon maaf nih kalau saya ngomongnya kepanjangan. Itu Rasulullah. Kalau di perkotaan, di Arab, di Mekah, bahasa kurang sebagus di pedalaman. Kalau di kota kan bahasa amiyah, bahasa pasaran. Jadi nggak ujuk-ujuk itu. Nabi punya kemampuan seperti itu, Allah yang didik langsung dengan takdirnya, dibawa ke perkampungan, tumbuh besar di sana sehingga memiliki kemampuan jawami'ul kalim. Kemudian kalau kita lihat lagi, Nabi ditinggal oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang tersayangnya, satu persatu Allah ambil. Allah wafatkan ayahnya sejak dalam kandungan. Di usia balita Allah wafatkan ibundanya. Diasuh kakeknya Abdul Muthalib, pembesar Quraisy, Allah wafatkan juga. Diasuh lagi sama pamannya Abu Talib sampai Allah angkat Nabi menjadi Rasul. Menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Di tahun yang sama Allah ambil keduanya. Padahal orang yang sangat mendukung perjuangan Nabi, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, mendukung perjuangan dakwah Nabi dengan jiwa dan hartanya. Abu Talib juga membela keponakannya sampai wafat dalam keadaan tidak sempat bersyahadat. Nabi sedih. Di tahun yang sama ya, wafat dua orang yang sangat punya andil besar dalam kehidupan Nabi, sehingga Allah hibur nabinya dengan menurunkan surah Yusuf dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian anak-anak Nabi itu banyak, bukan hanya Sayyidah Fatimah satu orang, ada 7 anak Nabi totalnya, dari jalurnya lewat Khadijah radhiyallahu anha. Tapi satu persatu Allah ambil, Allah wafatkan. Ada yang bayi, ada yang ketika kecil, semuanya wafat kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang tertinggal. Semua orang-orang terdekat tercinta Nabi Allah ambil satu persatu. Apa hikmahnya? Allah hanya ingin nabinya bergantung kepadanya, bukan kepada makhluknya. Itu pelajaran tauhid luar biasa. Nabi semasa kecilnya pernah belajar kepemimpinan, leadership dengan menggembala domba, menggembala kambing. Tidaklah Allah mengutus para nabi, melainkan pernah menjadi penggembala kambing. Makanya kambing itu hewan yang berkah, Pak, Bu. Jangan percaya mitos kalau makan kambing itu asam urat gitu. Lebih berbahaya sapi. Coba cek. Kadar kolesterolnya itu lebih berbahaya sapi daripada kambing. Tapi makannya juga nggak tiap hari ya. Ya kalau tiap hari nggak sehat juga. Rasulullah suka daging kambing karena kambing itu hewan yang berkah. Nabi Ismail alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk disembelih kepada Nabi Ibrahim, diganti dengan apa? Dengan kibas, dengan kambing. Jadi kambing itu hewan yang berkah. Ghanam ya. Para nabi dan rasul kebanyakan menggembala kambing untuk belajar kepemimpinan, belajar kesabaran, termasuk Rasulullah SAW. Kemudian pernah belajar berdagang, belajar entrepreneurship dengan ikut pamannya sampai ke negeri Syam. Itu bukan kebetulan. Membangun reputasinya sampai dapat gelar Al-Amin yang paling bisa dipercaya. Tapi ketika Allah angkat menjadi Rasul, masih ada juga yang nggak mau beriman. Apalagi kalau
biasa-biasa. Jadi Rasulullah persiapkan dari nasab terbaik, kemampuan terbaik, kecerdasan terbaik, semuanya yang terbaik berkumpul di nabinya. Baru di usia 40 Allah beri tugas, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya dengan panduan Al-Quran, dipandu oleh wahyu. Para sahabat dididik oleh manusia terbaik sehingga menjadi pribadi-pribadi yang hebat luar biasa. Kebanyakan yang menerima seruan dakwah Rasulullah itu adalah anak-anak muda. Jarang sekali yang mau beriman itu orang-orang tua, bisa dihitung dengan jari. Orang-orang tua yang menentang dakwah Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan, itu senior-senior, orang-orang tua. Tapi yang menerima hidayah Islam, yang mau beriman, itu kebanyakan anak-anak muda. 10 sahabat yang dijamin surga, hanya 3 orang yang di atas 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq usia 38, Utsman bin Affan waktu itu kalau nggak salah 37, dan Abdurrahman bin Auf pas 30 tahun. Selebihnya semuanya di bawah 30 tahun. Yang 7 sisanya, bahkan 5 diantaranya di bawah 20 tahun. Jadi anak-anak muda semua yang awal-awal menerima Islam dan mendakwahkannya. 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak, 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Yang 4 dari Mekah ada Abu Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan 5.374 hadis. Anak kecil, anak muda. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq, putri sahabat Nabi, yang kelak menjadi istri Nabi, juga usia belia, usia muda, perempuan paling cerdas di umat ini. Ada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, anak sahabat Nabi, jelas muda usianya. Ada Abdullah bin Abbas, yang lahirnya saja ketika Rasulullah usia 50 tahun. Dakwah sudah berlangsung 10 tahun. Baru dididik oleh Nabi secara langsung ketika usia SD, selama 4 tahun saja. Ketika Rasulullah wafat di usia 63, itu berarti Abdullah bin Abbas radhiyallahu an baru berusia 13 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas ini bukan hanya meriwayatkan hadis banyak yang sampai ke jalurnya ke kita hari ini, melainkan juga merupakan orang yang paling mengerti Al-Quran, orang yang paling paham ilmu tafsir di umat ini. Itulah sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anak kecil yang cerdas luar biasa, yang didoakan oleh Nabi semasa kecilnya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini masih terhitung keponakannya Rasulullah, ya, anak pamannya yang bernama Abbas. Jadi ini Abdullah ibnu Abbas ini luar biasa, cerdasnya luar biasa. Anak kecil. Rasul wafat usia 13 tahun. Usia 16 tahun ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mendebat orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ini golongan sesat yang mudah sekali membunuh orang yang tidak sepemahaman dengan mereka, meskipun sahabat Rasulullah sekalipun. Jadi karya anak muda Abdullah bin Abbas mendebat mereka. Diajukan pertanyaan-pertanyaan, dipatahkan dengan argumen yang sempurna, dengan dalil yang kuat, dengan hujjah yang tepat. Lebih dari setengah mereka kembali ke iman yang benar. Karya anak muda usia 16 tahun. Itulah peradaban Islam, dipikul oleh pundak anak-anak muda. Ada Usamah bin Zaid usia 17 tahun, memimpin pasukan jihad, berperang di jalan Allah, menggantikan seniornya Khalid bin Walid, meraih kemenangan. Anak usia 17 tahun jadi jenderal. Itulah kualitas sahabat Rasulullah SAW yang dididik oleh manusia terbaik. Bukan hanya di zaman Nabi, ada banyak sekali kisah-kisah heroik pencapaian anak-anak muda. Teman-teman tahu kisah Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel di usia 21 tahun. Ngapain anak muda kita usia 21 hari ini? Ada lagi Abdurrahman Al-Ghafiqi, waktu itu di era Daulah Bani Umayyah. Waktu Abdurrahman Al-Ghafiqi berusia 19 tahun, dikejar-kejar oleh pasukan musuh. Lari dari pusat Islam waktu itu di bumi Syam, ya, di Damaskus, Suriah. Melarikan diri, menyelamatkan diri dari kejaran pasukan musuh.
Saya lupa pasukannya dari mana, entah dari Mongol, entah dari mana, pokoknya musuh Islam ingin membunuh Abdurrahman Al-Ghafiqi, melarikan diri dari, kebayang peta nggak ya, dari negeri Syam, ini daerah utara ya, masuk lewat benua Afrika ke Mesir, terus jalan sampai ke Maroko Al-Maghribi, dari paling timur benua Afrika ke paling barat benua Afrika, Maroko Al-Maghribi, kemudian nyebrang ke benua Eropa, ke negeri Andalusia. Usia 19 tahun dikejar dari kematian. Usia 25 tahun jadi pemimpin tertinggi negeri Andalus. Itu gimana tuh anak muda bisa begitu? Tentu ada perjalanan panjang dalam pendidikan, dididik oleh ulama dengan Al-Quran, dengan hadis. Nggak kaleng-kaleng, nggak karbitan yang seperti itu. Maka itu yang perlu kita cari tahu. Anak muda yang hebat itu adalah yang menyibukkan diri dengan ilmu, yang selesai dengan diri sendiri, memikirkan masyarakat, memikirkan umat. Jadi anak muda itu nggak ada tempatnya untuk galau, jadi cari jati diri, life quarter crisis, nggak ada tuh dalam Islam. Itu produk kegagalan orang-orang Barat, orang-orang Eropa dalam mendidik generasi muda mereka. Remaja itu nggak ada dalam Islam. Itu kan terjemahan dari teenager dalam bahasa Inggris. Remaja, karena gagalnya orang-orang Barat, orang-orang Amerika mendidik generasi muda mereka. Anak muda yang nakal, anak muda yang mencari jati diri, anak muda yang pergaulan bebas, narkoba segala macam, itu bukan dari Islam. Itu dari Barat, dari Eropa, dari Amerika. Dalam Islam anak muda itu udah siap memikul tanggung jawab peradaban. Begitu seseorang masuk usia baligh, itu udah lepas dari orang tua, dia udah mandiri, dia udah berkarya untuk umat. Itu Islam, itu pemuda Islam. Aslinya begitu teman-teman. Kalau kita lihat dulu dari zaman Rasulullah, zaman Daulah Islamiyah memimpin bumi ini lebih dari 13 abad lamanya, begitu. Tapi hari ini produk sekulerisme. Karena kita dulu dijajah oleh bangsa Eropa, orang-orang Eropa tahu betul kekuatan kaum muslimin itu ada di Quran dan bahasa Arab. Makanya proyek mereka menjauhkan generasi Islam, negeri-negeri kaum muslimin dari Quran dan bahasa Arab, dan kita adalah korbannya. Terbukti kita hari ini bisa fasih berbahasa Inggris tapi gagap berbahasa Arab. Betul nggak? Post-colonial mentality. Kalau kita hari ini masih kagum sama peradaban Barat, sama peradaban Eropa, kita belum sadar. Padahal peradaban Eropa itu nggak ada apa-apanya sebelum muslimin datang ke sana dan menyebarkan ilmunya, membangun peradaban di sana. Dulu mohon maaf, sejarah sepatu hak tinggi, sepatu high heels, ini ibu-ibu jangan bangga pakai sepatu hak tinggi ya. Kalau tahu sejarahnya, nggak bakal mau pakai lagi. Dulu jalanan kota London, mohon maaf, berserakan dengan kotoran manusia. Untuk menghindarinya, dibuatlah sepatu tinggi-tinggi gitu, untuk menghindari kotoran manusia. Kenapa? Karena peradaban Eropa nggak tahu urusan, mohon maaf, buang air. Toilet itu nggak ada dalam peradaban Eropa. Mereka aja jarang mandi. Hanya Islam yang mengajarkan bersuci, taharah, mandi sunnah Jumat, mandi sunnah hari raya. Bahkan ada mandi wajib kan? Teknologi parfum dengan destilasi kimianya itu dikembangkan oleh muslimin. Ada pakar kimia Islam, Jabir bin Hayyan. Jadi jangan dikit ada penemuan-penemuan hebat kita anggap yang nemuinnya orang Barat, orang Eropa. Karena memang hari ini kita lagi dicuci otak. Sejarah memang sengaja diputar balikkan, sengaja dikaburkan kebesaran Islam, Islamnya selalu dibuang. Padahal kalau kita mau cek teknologi yang ada di sekitar kita, boleh cek teknologi digital. Kita pakai HP, main HP. Bisa nggak HP bekerja kalau nggak ada ilmu matematika? Kalau nggak ada algoritma, coding gitu ya, 1010 itu kan hal yang sederhana dari teknologi digital. Nah, yang menemukan algoritma siapa? Algoritma itu dari bahasa Arab al-jabar. Teorema al-jabar itu yang menemukannya adalah ilmuwan Islam Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Betul ya? Al-Khawarizmi ini bukan hanya ilmuwan Islam, dia ahlul Quran, dia ulama. Karena dulu cendekiawan muslim itu pasti udah selesai dengan Quran di masa kecilnya sebelum mereka mengembangkan ilmu sains, ilmu umum. Mustahil sains dikembangkan
kalau ilmu agamanya belum selesai. Jadi kalau hari ini kita kagum dengan ilmu sains, itu dalam peradaban Islam paling akhir, paling terakhir, rendah. Makanya jangan sampai orang tua hari ini bangga kalau punya anak yang pinter. Ini dididik biar jadi dokter, ini dididik biar jadi arsitek, biar jadi insinyur. Ntar dulu. Kalau dalam Islam itu nomor terakhir beneran. Harusnya kalau punya anak pinter, sekolahin agama yang benar, kirim ke pesantren. Jangan kalau punya anak nakal baru dikirim ke pesantren biar direhab. Kan kebalik gitu. Gimana umat ini akan maju, akan bangkit? Kita butuh ulama-ulama yang mujaddid, yang jadi pembaharu umat, yang bukan hanya ahli agama tapi juga ahli ilmu umum. Hari ini kan kepisah, kita produk sekulerisme. Yang ngerti umum gak ngerti agama, yang ngerti agama gak ngerti umum. Dulu gelar tertinggi adalah al-allamah, ahlul Quran, ahli agama, tapi juga ahli matematika, astronomi, geografi. Itu di satu orang, pakar. Kalau hari ini gelar tertinggi di akademis itu profesor, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada profesor. Profesor itu ahli di satu subbab ilmu. Silahkan cek. Bukan multidisiplin ilmu, satu ilmu cabangnya lagi gitu. Difokus, gelar tertingginya adalah profesor. Kalau dulu al-allamah, orang bisa pakar di banyak hal. Karena memang muslimin ini adalah peradaban yang hebat, umat yang cerdas. Tapi hari ini keterlaluan sekali. Umat yang kata Allah kita ini muslimin adalah ulul albab, bahasa Al-Qur'an yang ulul absar, dikalahkan oleh kaum yang la ya'qilun la yafqahun. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Semenjak runtuhnya Daulah Turki Utsmani tahun 1924, maka peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Kenapa begitu? Karena jatuhnya Turki Utsmani dulu gara-gara seorang Yahudi yang bernama Mustafa Kamal. Dia menyusup sebagai munafikun. Kenapa? Kok tahu dia seorang Yahudi? Dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Donama. Jadi peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Silakan cek dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya Yahudi. Sadar nggak sadar kita? Sistem pendidikannya, ekonominya, politiknya Yahudi semua, beneran. Pendidikan umpamanya, pernah dengar nggak salah satu hal yang sederhana ya? Kita diajarkan di sekolah mindset begini. Belajar itu nggak penting menghafal, yang penting pemahaman. Pernah dengar nggak? Nah ya. Setuju nggak kita dengan istilah itu? Kalau kita mengiyakan, mengaminkan, berarti kita udah menganut pahamnya Yahudi. Orang Yahudi itu malas menghafal kitabnya. Kita dalam Islam Quran dihafal, terjaga dengan hafalan. Hadis dihafal lengkap dengan periwayatnya, bagaimana background kehidupannya. Kitab-kitab ulama terdahulu itu dihafal oleh ulama-ulama berikutnya. Begitulah kecerdasan kaum muslimin. Jadi jangan merendahkan ciptaan Allah ya, akal yang Allah karuniakan kepada kita. Ini memorinya ini gede banget loh. Kalau komputer hari ini mungkin ukurannya baru terabyte ya. Otak manusia itu lebih dari itu, ribuan kali lipat ketika diasah, ketika digunakan dengan benar. Itulah peradaban kaum muslimin. Ada kamera di hadapan saya, itu yang nemukan juga ilmuwan Islam, namanya Ibnu Haytham, orang yang meneliti tentang fisika optik, bagaimana terjadi pembiasan cahaya. Orang pertama yang membedah anatomi mata manusia, mana pupil, mana retina, gimana prinsip kerjanya, ilmuwan Islam. Siapa penemu pesawat terbang? Bukan Wright bersaudara, tapi ilmuwan Islam juga, namanya Ibnu Firna. 1000 tahun sebelum Wright bersaudara sudah menciptakan prototipe pesawat terbang yang terinspirasi dari ayat Quran di surah Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Itulah peradaban Islam. Sains, ilmu pengetahuan itu nomor terakhir. Ilmu agama nomor 1. Sehingga ilmu sains ini tunduk kepada ilmu agama. Bukan seperti hari ini ilmu sains untuk memperkaya diri, untuk merusak bumi. Teknologi sih canggih, tapi lihat penyakit aneh-aneh muncul. Terus bumi makin rusak, bolong, diambil isi perutnya, keluar logam-logam merkuri,
apalagi timbal yang menyebabkan penyakit, anak kecil lahir autis. Itu bumi hari ini ya. Air tercemar, ekosistem laut rusak, udara polusi, tumbuh-tumbuhan genetiknya pun ikut rusak. Itu ulah teknologi, ulah ilmu pengetahuan hari ini. Kenapa? Karena tidak dipegang oleh kaum muslimin. Rekayasa genetika umpamanya. Zaman dulu petani kalau menanam sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk dijual, sepertiga untuk ditanam ulang. Hari ini nggak bisa. Bibit harus beli terus ke produsen. Begitu panen, bibitnya diambil lagi, nggak bisa tumbuh, atau ketika tumbuh hasilnya jelek. Itu kan udah direkayasa genetikanya oleh ilmu pengetahuan, sehingga tumbuhan pun rusak, hewan rusak, manusianya juga rusak. Rumah sakit modern itu mengarahkan ibu-ibu untuk melahirkan sesar. Zaman dulu mana ada sesar? Sesar itu kan nggak normal. Manusia dijauhkan dari fitrahnya. Jadi itulah peradaban hari ini. Makanya nggak perlu terlalu kagum. Industri 5.0, 4.0 ya sekedarnya aja. Dulu muslimin lebih hebat kok ketika memimpin bumi ini, sejahtera. Hari ini teknologi canggih, tapi kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dengan kapitalismenya. Dulu peradaban Islam ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin di daulah Bani Umayyah, 29 bulan menjabat sebagai khalifah. Padahal ketika mewariskan tahta, ekonomi lagi terpuruk, negeri lagi kacau. Hanya dalam waktu singkat berubah semuanya, sejahtera, gak ada mustahik zakat. Ada program khusus dari negara ya, ada kementerian khusus ya, yang khusus untuk sweeping ke rakyat-rakyatnya. Siapa yang punya hutang dilunasin sama negara. Kalau hari ini negara-negara mewajibkan pajak kepada rakyatnya. Dulu orang berhutang dibayarin negara. Siapa yang mau nikah nggak punya mahar, nggak punya uang untuk walimah, difasilitasi sama negara. Bahkan dibelikan biji-bijian untuk ditebar di alam-alam bebas, terutama di puncak musim dingin, agar tidak ada orang yang berkata ada seekor burung mati di negeri kaum muslimin. Nah itu dulu peradaban Islam begitu kualitasnya. Kenapa bisa begitu baitul malnya? Bukan hanya dari zakat, tapi dari wakaf. Wakaf yang dikelola dengan benar sesuai dengan ilmu, bukan diambil ketika ada maunya gitu. Diakalin, bukan begitu, tapi dengan syariat yang benar. Harta yang diabadikan di jalan Allah, yang ditahan pokoknya, diambil manfaatnya, tidak boleh dihibah, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual. Jadi memang sumber pendanaan negeri Islam selalu paling besarnya dari wakaf. Maka ketika hari ini wakaf jadi trending topik kembali, mungkin ini salah satu cara Allah mengangkat syariatnya, bahwa syariat Islam itu adalah solusi. Indahnya syariat Allah. Mudah-mudahan kita terus semangat ya untuk diri kita, bekali diri kita dengan Quran. Setelah diri sendiri baru keluarga, baru anak-anak. Karena mustahil kita bisa memperbaiki masyarakat kalau belum memperbaiki diri sendiri. Urutannya adalah perbaiki diri sendiri, islah an-nafs, kemudian baru islah al-mujtama', masyarakat, terakhir baru islah ad-daulah. Itulah kurikulum Al-Quran berdasarkan urutan turunnya yang diteliti oleh ahli sejarah Islam. Butuh proses, sebagaimana pendidikan itu nafasnya panjang. Hari ini kalau kita terjun ke ekonomi akan diawasi oleh musuh Islam. Terjun ke politik apalagi langsung dihabisi. Tapi kalau di pendidikan cenderung aman. Hasilnya lama baru terlihat. Dan kita butuh kesabaran. Maka sabarlah hari ini dalam mendidik generasi kita dengan Quran. Karena kejayaan Islam, Yahudi hari ini hanya bisa dikalahkan kalau kaum muslimin dekat dengan Quran. Kualitas masyarakatnya, tiap rumah ada penghafal Quran, yang paham Quran, yang mengamalkan Quran. Dan ini gak sehari dua hari, butuh kerja berjamaah yang estafet. Mungkin tegaknya Islam di masa depan bukan di zaman kita. Boleh jadi kita gak sempat melihat, mungkin di anak kita atau di cucu kita. Tapi pastikan kita ikut berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Gak harus sampai, yang penting di jalan Allah. Ada di pihak mana kita berada, itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah masuk waktu Isya, mari kita bersiap-siap diri. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya semoga Allah ampuni.
Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua selalu kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.